Saya lanjutkan, tidak perlu saya jawab ya. Ada pembagian ini beberapa ini. Apakah ada perintah dari suaminya seperti itu? Sejauh ini yang kami dapatkan informasi dalam waktu 1 kali 24 jam terhadap informasi dari saudara FAR maupun dari putranya gitu ya. Suaminya itu pasif gitu ya. Ini yang diperoleh sementara selama 1 kali 24 jam ya. Kemudian ada informasi bahwa semua pekerjaan di sana harus izin suaminya kan gitu ya. Ini terima kasih informasinya dari Mas Mario. Hanya saja sejauh ini saksi yang kami periksa itu mudah-mudahan lah kedepannya ada yang bisa menyampaikan seperti itu gitu ya Mas Mario. Itu karena nggak mungkin kami mencuplik keterangan selain dari keterangan saksi atau tersangka. Ya, mudah-mudahan informasi itu bisa kita dalami dan bisa disampaikan oleh para saksi. Karena terus terang saja mungkin saya membayangkan begini bahwa seorang bupati kemudian punya suami juga memiliki jabatan di legislatif, anaknya pun di legislatif, anggota pemerintahan di sana gitu ya, para kepala dinas dan lainnya itu juga tentu akan merasa segan gitu ya, ketika dia memberikan informasi dan yang lainnya. Apalagi kemarin-kemarin pada saat yang bersangkutan masih menjabat gitu, tentunya sehingga dimenangkannya perusahaan itu ya memang sangat wajar seperti itu. Tapi informasi seperti itu terima kasih, tentunya akan kita dalami. Kemudian peran dari suami sudah ya, pembagian harta dan lain-lain. Nah begini Mas Mario, jadi ini sekaligus juga menjawab yang dari Mas Yus, bahwa selain dari 19 tadi ya, yang dibagi-bagikan sudah disebutkan, ada penerimaan-penerimaan lain yang kami duga berasal dari tindak pidana korupsi. Itu. Artinya bahwa ada hal-hal lain ya yang belum kita bisa tentukan uang itu. Kita menduga dari tindak pidana korupsi seperti itu. Makanya ada dapat diterapkan pasal 12 B besar gratifikasi gitu ya. Gitu. Nanti akan kita dalami pada saat penyidikan sehingga nanti setelah diperoleh di penyidikan ya, apakah itu terkait dengan suap ataukah jual beli jabatan? Karena yang Mas Yus dan Mas Mario mungkin sering dengar, lazimnya kan begitu nih, suap jabatan, jual beli jabatan gitu kan, pekerjaan dan lain-lainnya. Itu yang akan kita dalami. Termasuk juga tadi ada mobil atau kendaraan-kendaraan, ada uang dan yang lainnya. Kemudian keterlibatan anggota DPR sudah tadi dijelaskan bahwa anak yang bersangkutan ya itu menjadi direktur di situ. Tadi kan diganti ya, seperti itu. Kemudian dia juga aktif ya dalam menyampaikan kepada beberapa pihak gitu ya, pada dinas terkait dengan PT RNB-nya tersebut. Selanjutnya ke Mas Yus, status sudah status suami, kemudian perusahaan sudah juga tadi ya. Kemudian orang-orang dekat ini seperti apa nantinya? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa tidak berhenti di sini ya Mas Yus ya. Kita keterbatasan waktu dalam 1 kali 24 jam harus menentukan siapa yang jadi tersangkanya berdasarkan kecukupan alat bukti.
Seperti itu. Ya, bukan berarti orang dekat tadi yang disampaikan Mas Mario itu juga adalah pengawas gitu ya, yang mengawasi, tidak hanya wasit menjaga PAR begitu seperti itu. Nah, kita lihat karena diperlukan kecukupan bukti, karena tentunya juga kita tidak boleh kalau memang belum cukup buktinya lalu kita tetapkan. Lebih baik kita memberikan waktu kepada para penyidik untuk melengkapi keterangan dan bukti-bukti sehingga bukti-bukti itu cukup dan kita menetapkan tersangka itu berdasarkan benar-benar berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi tidak kita paksakan. Mobil-mobil berasal dari mana? Ya, kami menduga bahwa mobil-mobil itu juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, di mana ada penerimaan-penerimaan lain selain dari yang 19 miliar tersebut. Begitu mungkin Mas Budi bisa. Baik, terima kasih.